Halo semuanya. Kalau mendengar kota tua, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Tempatnya? Suasananya? Atau makanan-makanan khasnya? Nah, kami memilih kota tua karena di sana banyak sekali sejarah yang bisa kita telusuri. Teman-teman penasaran gak sih kenapa kota tua itu bangunannya bagus-bagus dan cenderung bernuansa seperti Eropa? Nah, sejarah singkatnya akan kita bahas di sini. Kota Tua adalah kawasan bersejarah di Jakarta, Indonesia, yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan sejak zaman kolonial. Pada awalnya, Kota Tua dibangun oleh kolonial Belanda pada abad ke-17 sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan yang kala itu dikenal sebagai Batavia. Kawasan ini menjadi saksi penting pengembangan kota Jakarta hingga menjadi pusat ekonomi Hindia Belanda. Dulunya, Batavia terinspirasi dari kota-kota di Belanda. Dengan kanal-kanal dan arsitektur khas Eropa, kota ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Menarik perhatian para pedagang dari Eropa, Cina, dan India. Salah satu bangunan ikonik di sini adalah Museum Fathahillah, yang dulunya merupakan balai kota Batavia. Namun, dengan berjalannya waktu, kondisi lingkungan dan sanitasi kota tua memburuk. Sehingga pemerintah Belanda mulai mengembangkan wilayah baru di selatan. Kota tua mulai kehilangan peran utamanya dan mengalami penurunan, tetapi bangunan-bangunan bersejarah tetap berdiri. Pada akhir abad ke-20, kawasan ini mulai direvitalisasi sebagai situs budaya dan pariwisata untuk melestarikan sejarah dan arsitektur kolonialnya. Kini, Kota Tua menjadi destinasi wisata sejarah menampilkan bangunan peninggalan kolonial, museum, dan tempat bersejarah lain yang memancarkan suasana era kolonial Jakarta. Yuk, kita jelajahi! Nah, kebetulan kami datang pada saat diadakannya pameran. Jadi, kami pun berkesempatan untuk melihat koleksi kursi-kursi yang dibuat oleh warga Batavia langsung untuk tokoh-tokoh terkemuka. Mulai dari kursi Raden Saleh, kursi Dewan Hindia, kursi gereja Portugis, kursi Raffles, kursi Beranda, dan yang terakhir kursi kerajaan tahta Raja Rohayong. Yang dimana kursi-kursi tersebut sudah ada dan sudah dibuat sejak era Batavia. Pada museum ini juga terdapat lukisan yang belum terselesaikan. Lukisan mural sepanjang 200 meter persegi karya Haryadi Sumodijoyo dibuat pada dinding Museum Sejarah Jakarta. Lukisan ini menggambarkan kehidupan masyarakat Batavia yang sekarang dikenal dengan nama Jakarta pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Proses pembuatannya dimulai pada tahun 1974, namun tidak pernah selesai karena berbagai kendala teknis, termasuk cat yang tidak menempel baik pada dinding museum yang lembab. Lukisan ini menjadi salah satu karya penting dalam dokumentasi sejarah visual Jakarta pada masa kolonial dan kemerdekaan Indonesia. Lukisan ini menggambarkan suasana kalangan Inlandse dan ada juga kalangan Inlander. Inlandse adalah sebutan untuk penduduk keturunan Indonesia asli yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda pada masa penjajahan. Sedangkan Inlander adalah sebutan yang digunakan orang Belanda untuk mengejek bangsa pribumi atau penduduk asli di Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia menganggap bangsa Belanda dan bangsa Eropa pada umumnya sebagai bangsa yang derajatnya lebih tinggi daripada bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya April dari Sekolah SMKN 1 Cikarang Barat. Dengan Mbak siapa? Mbak Mika. Oh, Mbak Mika. Pertanyaan yang pertama yang mau aku tanyain sih mengenai lukisan ini. Kan lukisan ini kenapa ada yang berwarna terus ada yang masih belum jadi gitu? Oh iya. Jadi kan lukisan ini dibuat oleh Bapak Haryadi pada tahun 1975. Yang dimana lukisan ini menceritakan tentang kehidupan di Batavia pada masa itu. Contohnya dari segi ekonomi, kultur, terus budaya,
budaya, makanan tradisional, dan juga etnis-etnis yang ada di Batavia pada masa itu ya. Jadi ya, tadi pertanyaan kamu kenapa lukisan ini ada yang berwarna, ada yang tidak. Nah, jadi Bapak Haryadi kan membuat lukisan ini tahun 1975 dan lukisan ini tidak selesai karena Bapak Haryadi meninggal dunia duluan ya. Jadi lukisan semua ini yang di atas ini karya dari Bapak Haryadi. Ya, selain Bapak Haryadi itu sudah meninggal dunia duluan, jadi kita Bapak Haryadi itu mendapat tantangan saat membuat lukisan ini. Kenapa? Saat lukisan ini dindingnya itu lembab deh. Ya, kenapa lembab? Soalnya lokasi gedung ini dekat dengan laut dari pelabuhan Sunda Kelapa. Ya, jadi mengakibatkan dinding ini lembab dan terkontaminasi dengan air garam. Bapak Haryadi itu tuh ngelukis yang paling banyak tuh di sini. Dia tuh kan tadi menerima tantangan ya, Mbak. Nah, tantangannya itu tuh diberikan oleh siapa? Tahu dia sendiri dia. Ya awalnya itu Bapak Haryadi emang pengen melukis di sini nih ya. Tapi kita sebenarnya nggak tahu kalau emang dinding ini lembab. Soalnya kan dinding ini kan terbuat dari lukisan ini kan terbuat dari minyak ya untuk bahan dasarnya. Sedangkan minyak dan air itu kan tidak bisa bersatu. Iya. Dan itu juga membuat beberapa bagian seperti ini mengelupas. Jadi Bapak Haryadi itu nggak tahu ada emang dindingnya terkontaminasi air garam, nggak tahu. Ya itu punya ide kenapa tempat ini tidak dibuat saja untuk sebagai lukisan. Pada Museum Fathahillah juga terdapat jejak sejarah tentang seorang perempuan bernama Rosi yang berasal dari Sulawesi. Rosi dan adiknya dibawa dari Sulawesi ke Batavia untuk diperbudak oleh seorang pendeta bernama Jan Brandes. Cerita dari perspektif Rosi ini dapat kita dengarkan melalui audio yang disediakan di museum tersebut. Sini juga terdapat furnitur asli peninggalan zaman dahulu yang 100% terbuat dari satu pohon yang utuh seperti meja, lemari, dan bangku yang berada di pameran. Setelah berkunjung ke Museum Fathahillah, kami memperoleh banyak sekali informasi baru mengenai sejarah Indonesia. Ternyata banyak sekali sejarah yang tidak tertulis di buku pelajaran, namun bisa kita lihat bukti peninggalan sejarahnya yang disimpan dan dirawat dengan baik di museum. Kota Tua memang tempat yang sangat cocok untuk mempelajari sejarah baru. Kami harap video yang kami persembahkan kali ini sudah cukup dan dapat menambah informasi baru bagi teman-teman sekalian. Bu, ada ibu-ibu guys. Ibu-ibu. Agus lapar, Bu. Hai, senangnya dalam hati. Mohon maaf untuk hari ini belum bisa ikut keluar hangout rek. Dikarenakan cuaca lagi panas. Kowe ngerti dhewe toh kulitku iki sensitif. Tambah, Bu. Agus lapar, Bu. Tidak bisa, tidak bisa. Ini saya sama rencang-rencang tidak bisa. Wes tidak bisa. Full acara tidak bisa.